Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rais Diva Akli, NIM 1912111549 dari kelas 2A S1 Keperawatan Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman materi keperawatan HIV/AIDS. Materi yang pertama yaitu pemeriksaan fisik pasien HIV/AIDS. Ada stadium klinis HIV/AIDS. Yang pertama, stadium klinis 1. Tanda dan gejalanya tidak memiliki gejala, adanya pembesaran kelenjar limfe menetap. Selanjutnya, stadium klinis kedua yaitu memiliki tanda dan gejala berat badan menurun kurang dari 10% dari berat badan semula, infeksi saluran nafas berulang. Selanjutnya ada herpes zoster. Selanjutnya ada Seiliter angularis, ulkus oral yang berulang, papular prioritis eruption, dermatitis seboroika, dan infeksi jamur kuku. Selanjutnya, stadium klinis 3 memiliki tanda dan gejala yaitu berat badan menurun lebih dari 10% dari berat badan semula, diare kronis yang tidak diketahui penyebabnya berlangsung lebih dari 1 bulan, demam persisten tanpa sebab yang jelas yang lebih dari 1 bulan. Selanjutnya ada kondidiasis oral persisten, oral hairy leoloplakia, TB paru, infeksi bakteri berat, stomatitis ulceratif necrotizing akut, gingivitis atau periodontitis. Selanjutnya ada anemia, neutropenia, atau trombositopenia kronis yang tidak dapat diterangkan sebabnya. Selanjutnya, stadium klinis 4. Tanda dan gejalanya yaitu HIV wasting syndrome, berat badan turun 10%, ditambah diare kronik selama lebih dari 1 bulan, atau demam lebih dari 1 bulan yang tidak disebabkan penyakit lain. Pneumonia, pneumocystis atau PCP, infeksi herpes simplex kronis, candidiasis esophagus, TB ekstra paru, sarkoma kaposi, infeksi sitomegalovirus, toxoplasmosis SSP, encephalopati HIV, dan Cryptococcus extrapulmoner termasuk meningitis. Materi selanjutnya yaitu penata laksanaan pada pasien dengan HIV/AIDS, yaitu dengan terapi ARV. Alur tata laksanaan HIV yaitu dimulai dari pra-ARV, pemberian ARV, dan post-ARV. Persiapan sebelum ARV yaitu yang pertama ada edukasi, yaitu maknai hasil tes positif atau menerima kenyataan, edukasi kepatuhan minum obat, rencana monitoring hasil pengobatan, informasi tentang pencegahan seperti penggunaan kondom, manfaat sirkumsisi dan vaksinasi, notifikasi pasangan, dan tempat rujukan ARV yang ada di daerah tersebut. Yang kedua, ada konseling pengobatan ART sebelum memulai pengobatan. Pasien harus memahami tujuan terapi. ARV tidak menyembuhkan infeksi HIV. Selama pengobatan ARV, virus masih dapat ditularkan. Untuk itu diperlukan seks yang aman dan suntikan yang aman, dan pengobatan seumur hidup. Selanjutnya ada indikasi memulai ARV. Yang pertama, terapi ARV harus diberikan kepada semua ODA tanpa melihat stadium klinis dan nilai CD4, termasuk anak lebih dari 1 tahun atau 1-10 tahun, remaja, ibu hamil, dan dewasa. ARV diberikan segera tanpa ditunda pada pasien yang siap dan tidak ada kontraindikasi klinis. Hasil pemeriksaan lab lengkap tidak menjadi prasyarat untuk memulai ARV. Inisiasi ARV dini. Yang pertama ada manfaatnya, yaitu pencegahan
destruksi imun progresif atau AIDS, dan memperbaiki survival. Yang kedua, mengurangi aktivitas imun, inflamasi, dan penyakit non-AIDS yang berbahaya. Selanjutnya, mengurangi resistensi obat, mengurangi risiko untuk beberapa toksisitas ARV, mengurangi transmisi HIV. Adapun tujuan terapi ARV yaitu menurunkan jumlah virus dalam darah sampai tidak terdeteksi dan mempertahankannya. Yang kedua, memperbaiki kualitas hidup. Yang ketiga, mencegah infeksi oportunistik. Selanjutnya, mencegah progresi penyakit dan mengurangi transmisi kepada yang lain. Selanjutnya ada konsep umum ART. Ada 4S, yaitu STAR, memulai terapi ARV pada ODA yang baru dan belum pernah menerima sebelumnya. Restart, memulai kembali setelah berhenti sementara. S yang kedua yaitu substitute, yaitu mengganti salah satu atau sebagian komponen ART dengan obat dari lini pertama. S yang ketiga yaitu switch, yaitu mengganti semua regimen ART, yaitu beralih ke lini kedua. S yang keempat yaitu stop, menghentikan pengobatan. Selanjutnya yaitu asuhan keperawatan pada klien dengan penyalahgunaan nafza. Yang pertama ada pengkajian, yaitu meliputi riwayat penggunaan nafza dan riwayat pengobatan. Yang kedua ada diagnosa keperawatan, yaitu terdiri dari 5 diagnosa. Yang pertama ada coping individu tidak efektif. Yang kedua gangguan sensori persepsi. Yang ketiga risiko tinggi menciderai diri sendiri dan orang lain, harga diri rendah. Dan yang kelima serta diagnosis karena penyakit fisik yang menyertainya. Selanjutnya, tujuan tindakan pada pasien, yaitu pasien dapat mengenal dampak penggunaan zat. Yang kedua, meningkatkan motivasi untuk berhenti, mengontrol keinginan untuk menggunakan zat. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah, mengubah gaya hidup, dan mengatasi gejala intoksikasi atau putus zat dengan terapi psikofarmaka. Tindakan keperawatan pada pasien yaitu diskusikan bersama pasien tentang dampak penggunaan nafza, cara meningkatkan motivasi berhenti, cara menyelesaikan masalah yang sehat, dan gaya hidup sehat. Yang kedua, latih pasien untuk mengontrol keinginan menggunakan zat, mengenali situasi yang berisiko tinggi, yaitu kondisi emosi negatif, konflik dengan orang lain, tekanan sosial. Selanjutnya, menyelesaikan masalah yang sehat, dan cara atau gaya hidup yang sehat. Yang ketiga ada mengevaluasi pasien. Pasien mampu yang pertama menyebabkan dampak penggunaan zat, menggunakan cara-cara, mengontrol keinginan untuk menggunakan zat, menyelesaikan masalah yang sehat, menerapkan gaya hidup sehat, dan berhenti menggunakan zat. Materi selanjutnya yaitu asuhan keperawatan pada pasien COVID-19 dengan HIV/AIDS. Ada pengaruh COVID-19 pada pasien HIV/AIDS, yaitu takut tertular, takut kehabisan obat, rawat inap, tersangka PDP, dan rapid test tidak gratis. Selanjutnya penularan COVID-19, yaitu semua orang bisa tertular, penularan mudah terjadi, lebih murah daripada influenza. Enamfit droplets dapat ditularkan oleh orang yang tanpa gejala, dapat juga ditularkan bila menyentuh objek yang terkontaminasi. Setelah itu dapat ditularkan manusia dan hewan. Faktor risiko kegawatan yaitu yang pertama ada usia lebih dari 65 tahun dan usia berapapun. HIV tidak terkontrol. Selanjutnya ada kewaspadaan universal. Yang pertama kewaspadaan isolasi. Mikroba penyebab HIV dapat ditransmisikan oleh pasien terinfeksi kepada pasien lain dan petugas. Bila kewaspadaan isolasi diterapkan dengan benar dapat menurunkan risiko transmisi dan pasien dengan infeksi atau kolonisasi. Tujuan dari kewaspadaan isolasi adalah menurunkan transmisi mikroba infeksi di antara petugas dan pasien. Yang kedua, ada kewaspadaan standar yang meliputi kebersihan tangan,
pakai sarung tangan, masker, Google dan pelindung wajah, gaun atau apron, peralatan perawatan pasien, pengendalian lingkungan, penanganan linen, penanganan sampah atau limbah, penanganan benda tajam. Selanjutnya, kesehatan petugas, penempatan pasien, higien sel nafas atau etika batuk, praktek menyuntik yang aman, dan mencegah infeksi prosedur LP. Baiklah, mungkin sekian rangkuman materi pada kesempatan kali ini. Jika ada salah, mohon maaf. Saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.